Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu senang sekali bertemu dan berada di sini bersama kalian. Melihat wajah yang ceria dan semangat kalian membuat Ibu semakin bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman Ibu. Ibu sangat antusias dengan perjalanan belajar kita bersama. Terima kasih sudah hadir dan menjadi bagian penting dari hari ini. Sebelum kita mulai, apa sudah ada yang kenal Ibu? Belum Bu. Baik, jika belum, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Ahda Sabila Karim, biasa dipanggil Ibu Ahda. Saya harap setelah saya memperkenalkan diri, kita dapat lebih saling mengenal dan membangun hubungan. Kehadiran Ibu di sini untuk memberikan penjelasan mengenai salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling, yaitu layanan. Sebelum Ibu mulai, apa sudah ada yang tahu apa itu layanan informasi dan apa saja yang ada di dalam layanan informasi tersebut? Belum Bu. Baik, jika belum ada yang tahu layanan informasi itu apa, jadi layanan informasi adalah layanan bimbingan konseling yang berfokus pada penguasaan informasi tertentu yang diperlukan oleh sasaran layanan agar terhindar dari kondisi negatif yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya informasi. Nah, dari tujuan layanan informasi ini adalah dikuasainya informasi tertentu oleh sasaran layanan guna keperluan hidupnya sehari-hari, alternatif pilihan-pilihan, pengambilan keputusan, dan pengembangan dirinya. Jadi untuk hari ini Ibu akan membahas tentang pentingnya menghindari perilaku hedonisme, karena ini sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama pada zaman sekarang yang dimana dari sebagian orang yang ingin gaya hidup mewah tapi tidak sesuai dengan keadaan ekonominya. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu budaya hedonisme dan bagaimana cara menghindari perilaku budaya hedonisme itu sendiri? Belum Bu. Belum. Nah, sekarang Ibu punya contoh atau ilustrasi mengenai budaya hedonisme. Contohnya adalah fenomena Crazy Rich Asians, di mana di berbagai negara Asia, terutama di negara-negara dengan kelas menengah dan atas yang semakin berkembang, seperti Indonesia, Singapura, dan Tiongkok. Fenomena Crazy Rich Asians itu mengacu pada gaya hidup ekstravaganza dari para miliarder dan orang-orang kaya di Asia yang seringkali dipamerkan melalui media sosial dan berbagai acara publik. Gaya hidup ini melibatkan pengeluaran besar untuk barang-barang mewah, perjalanan eksotis, acara-acara sosial yang glamor, dan properti mahal. Gaya hidup ini menciptakan tekanan sosial bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk teman, keluarga, dan pengikut media sosial untuk mengikuti gaya hidup yang sama atau merasa tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri. Penampilan kemewahan yang berlebihan ini juga menyoroti kesenjangan sosial yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, yang dapat menyebabkan ketegangan sosial. Baik, nanti jika dari kalian ada yang mau disampaikan atau kalian ada ingin bertanya, kalian bisa mengangkat tangannya ya. Ya Bu. Kemudian Ibu akan menjelaskan ada beberapa asas yang akan digunakan untuk kegiatan pada hari ini. Yang pertama itu ada asas kegiatan. Asas ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif dari kalian dalam proses bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Asas ini menekankan pentingnya sikap terbuka antara kalian dengan Ibu. Yang ketiga ada asas kenormatifan. Asas ini menekankan bahwa layanan bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma-norma
dan aturan-aturan yang berlaku, baik norma sosial, budaya, maupun hukum. Dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Asas ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh peserta didik kepada konselor. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa agar diberikan kelancaran dan pembelajaran yang kalian terima hari ini dapat berguna di masa mendatang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan bagaimana pentingnya menghindari perilaku budaya hedonisme. Yang pertama itu pengertian hedonisme. Hedonisme ini berasal dari bahasa Yunani. Hedon berarti kesenangan. Nah, pengertian hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Menurut Benta, konsep hedonisme menggambarkan segala cara yang dapat menimbulkan kesenangan dan baik untuk dilakukan. Yang kedua itu faktor penyebab dari hedonisme itu sendiri. Adapun faktor-faktor penyebab hedonisme itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu faktor dari dalam diri sendiri atau internal. Dan yang kedua itu faktor dari luar atau eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang didasarkan pada keyakinan diri sendiri untuk bergaya hidup sesuai keinginannya. Hal ini penyebab hedonisme yang paling utama. Sudah menjadi sifat dasar manusia ingin memiliki kesenangan dengan bekerja seringan mungkin. Pada umumnya berperilaku berbelanja secara boros dengan membeli apa yang diinginkan. Kemudian dari faktor eksternalnya, pengaruh dari lingkungan secara langsung atau tidak langsung. Faktor penyebab hedonisme dari luar yang paling utama ialah arus informasi dari luar yang sangat besar atau globalisasi. Yang ketiga itu dampak hedonisme bagi kehidupan kita. Sifat hedonisme mungkin memiliki sisi positif karena mendorong seseorang untuk lebih menikmati hidup dengan kesenangan dan kebahagiaan. Mereka bisa membuat diri sendiri senang agar tidak selalu sedih dan menderita. Namun, ketidakmampuan untuk mengontrol diri menjadi penyebab hedonisme yang membawa ke dampak yang kurang baik. Ketika seseorang larut dengan kesenangan secara berlebihan, akan lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Contoh pertama itu ada ketidakpuasan dan stres. Dengan mengejar kesenangan yang berkelanjutan seringkali mengarah pada ketidakpuasan karena kesenangan yang didapat bersifat sementara. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan stres dan perasaan kosong ketika harapan tidak terpenuhi. Yang kedua, gaya hidup hedonisme ini seringkali mengarah pada pengeluaran berlebihan yang melebihi kemampuan finansial. Hal ini dapat mengakibatkan utang dan masalah keuangan yang serius. Yang ketiga, fokus pada kekayaan dan kemewahan dapat memperlebar kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin, yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan sosial. Yang keempat, hedonisme ini cenderung mengabaikan nilai-nilai seperti kerja keras, empati, dan tanggung jawab sosial. Karena pengejaran kesenangan pribadi seringkali mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Dan kelima itu, konsumsi berlebihan dan gaya hidup boros berdampak negatif pada lingkungan melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan pencemaran. Dan yang terakhir, hedonisme bisa mengarah pada hubungan yang dangkal, di mana nilai hubungan diukur dari kemampuan memberikan kesenangan atau manfaat material.
bukan dari ikatan emosional dan saling pengertian. Kemudian yang keempat, ada cara menghindari gaya hidup hedonisme. Nah, untuk mengatasi atau menentukan gaya hidup hedonisme ini, dibutuhkan waktu untuk berpikir dan mendefinisikan ulang tujuan hidup kita masing-masing. Mana kita berfokus pada sesuatu yang berkualitas dan bermakna dalam hidup yang lebih bahagia. Adapun hal-hal yang perlu diatasi antara lain pertama itu, kita membiasakan diri untuk menemukan kebahagiaan dalam hal sederhana dengan melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua, kita harus bersyukur apa yang telah dimiliki. Kebahagiaan tidak datang hanya berupa materi atau uang yang banyak, melainkan dari hati yang paling dalam dan bersyukur menjalani kehidupan. Yang ketiga, menentukan yang prioritas atau memilih sesuatu, mana untuk kesenangan dan mana untuk kebutuhan yang mendesak. Yang keempat itu, kita harus meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat, karena tidak semua kegiatan yang kita lakukan itu memberi manfaat. Yang kelima itu, lingkungan pertemanan, karena lingkungan pertemanan ini menjadi salah satu faktor dalam bentuk kepribadian seseorang dan gaya hidupnya. Karena jika lingkup pertemanan saat ini mendorong untuk menjadi pribadi yang suka hura-hura, sebaiknya secepatnya mengubah lingkup pertemanan. Selektiflah saat memilih lingkaran pertemanan. Hindari circle yang mendorong kita untuk mengedepankan gaya hidup mewah. Dan terakhir, kita harus mengubah mindset konsumtif jadi produktif. Kita harus memiliki pola pikir memandang sesuatu berdasarkan produktivitasnya, dengan mempertimbangkan keuntungan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Seperti yang sudah Ibu bahas barusan di PowerPoint tadi, jadi sekarang Ibu meminta kalian untuk belajar mandiri. Seberapa jauh kalian dalam memahami materi yang baru saja Ibu sampaikan? Jadi nanti kalian bisa tulis dulu di kertas apa saja yang kalian pahami mengenai apa itu budaya hedonisme, apa faktor penyebab budaya hedonisme, dan dampak apa saja jika budaya hedonisme terjadi pada diri kita. Yang terakhir, dan bagaimana cara menghindari budaya hedonisme itu sendiri. Setelah itu, ada beberapa perwakilan yang akan Ibu panggil untuk membacakan hasil dari yang kalian tulis. Sekarang Ibu kasih waktu 15 menit ya. A few moments later. Baik, waktunya sudah 15 menit. Sekarang Ibu minta untuk Siti Nurhaliza membacakan apa yang tadi sudah dituliskan di kertasnya. Baik, Bu. Budaya hedonisme yang menekankan pada pengajaran kesenangan tanpa batas memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menghindari perilaku ini penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama, ada kesehatan mental dan emosional. Yang kedua, ada stabilitas finansial. Yang ketiga, hubungan sosial. Dan yang keempat, pengembangan pribadi. Dengan menghindari budaya hedonisme, individu dapat mencapai keseimbangan hidup yang lebih sehat, stabilitas finansial yang baik, hubungan sosial yang lebih kuat, dan pengembangan pribadi yang lebih optimal. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya Siti Nurhaliza. Bagus sekali. Sudah bagus sekali apa? Bagus sekali penjelasannya. Baik, Siti Nurhaliza, terima kasih ya, bagus sekali penjelasannya. Baik, tidak terasa sudah di ujung waktu kegiatan kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup kegiatan pada hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Nah, kesimpulannya adalah budaya hedonisme menekankan pada pengejaran kesenangan dan kenikmatan pribadi sebagai tujuan utama dalam hidup. Menghindari perilaku budaya hedonisme penting, karena yang pertama untuk menjaga kesehatan mental dan emosional, karena jika terlalu fokus pada kesenangan dapat mengabaikan kesejahteraan jangka panjang yang menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi.
Yang kedua itu dapat menstabilisasi finansial, karena perilaku konsumtif berlebihan seringkali mengarah pada masalah keuangan seperti hutang dan kurangnya tabungan. Yang ketiga, hubungan sosial. Fokus berlebihan pada diri sendiri dan kesenangan pribadi dapat merusak hubungan interpersonal dan menurunkan empati serta solidaritas sosial. Yang keempat, pengembangan pribadi. Karena pengejaran kenikmatan dapat menghambat pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan pencapaian tujuan jangka panjang yang lebih bermakna. Dengan demikian, menghindari perilaku budaya hedonisme membantu mencapai keseimbangan hidup yang lebih sehat, stabilitas finansial, hubungan sosial yang lebih baik, dan pengembangan pribadi yang lebih optimal. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.